Aku mau ngomongin sesuatu yang sebenarnya cukup tabu di dunia idol atau dunia VTuber. Jadi aku mau ngomongin masalah graduation. Wow. Graduate itu apa sih? Ya, jadi graduate itu gampangnya kelulusan. Atau artinya idol kalian atau VTuber kesukaan kalian itu meluluskan diri ya dalam tanda kutip. Atau ya bahasa ininya mah berhenti. Terus tujuannya apa tuh berhenti? Banyak. Ada yang menghindari masalah, ada juga yang buat ngejar karir yang lebih baik, dan banyak lagi lah alasannya. Dari judul kemungkinan kalian bakal ngeklik ketika ada kata graduating, atau bahkan ya kalian mungkin penasaran apa itu graduating. Jadi ayo kita bahas. Halo para wibu denial, aku admin Yami, dan sekarang kita akan ngebahas kenapa dan apa itu graduating. Jadi gini, graduating itu orang yang bilang kalau dia bakal graduate, dia bakal berhenti jadi VTuber atau berhenti berkarir sebagai VTuber atau apapun itu. Tapi ujung-ujungnya dia muncul lagi dengan karakter yang sama, menggunakan akun yang sama. Bahkan contoh ekstrimnya namanya tetap sama. Ibaratnya tuh kayak gini loh, ibaratnya kayak gini. Kau ngomong mau pindah sekolah nih sama teman-temanmu, terus udah sedih-sedihan, udah kasih-kasih hadiah gitu, udah kasih salam perpisahan gitu kan, tapi besoknya tetap ada di sekolah gitu. Tai. Gimana menurutmu? Apakah itu hal yang bermasalah atau enggak, atau biasa aja? Ya, anggaplah itu adalah hal yang annoying dan kau bakal terganggu sama itu. Tapi ingat Bujang, graduating itu beda dengan reinkarnasi. Setidaknya reinkarnasi itu pakai akun yang beda dan dia mengulangi karirnya dari awal. Memang mungkin ada orang yang bakal kenal dia dari suara, tapi setidaknya dia dari awal lagi gitu dengan akun yang berbeda. Misalnya kayak gini loh, ketika idol itu graduate, bukan berarti dia nggak boleh terjun ke dunia entertainment lagi, gitu loh maksudnya. Dan juga nih, kalau kau masih belum dapat masalahnya ada di mana, biar ku ajak otakmu untuk berpikir ya Bujang. Kenapa graduating itu buruk? Simple. Karena orang yang udah melakukan hal ini, itu nggak sadar kalau dia sudah menggunakan kesedihan dan kegelisahan orang-orang buat naikin karirnya dia. Secara personal, aku nggak suka cara pemasaran yang menggunakan kesedihan orang lain atau menggunakan kegelisahan orang lain cuma demi perhatian. Dan dia berharap orang-orang kasihan sama dia. Instead of menggunakan karya atau opini atau pemikirannya dia untuk naik, dia menggunakan kesedihan untuk narik perhatian orang. Apakah kau masih belum dapat graduating itu jeleknya di mana? Ya, biar aku jelaskan sekali lagi. Ketika VTuber itu graduate, sama aja kayak kita ngeliatin proses pemakaman. Lah, nggak bahaya tah disamain dengan pemakaman? Ya, makanya dengarkan aku baik-baik. Emang agak lebay, tapi ya dengarkan aku. Gini, kalau idol graduate, kita masih bisa ngeliat dia. Karena dia itu orang beneran. Kita tahu mukanya bagaimana, kita tahu dia mungkin domisilinya di mana, dia punya persona yang bisa diingat gitu. Bisa aja gitu, ketemu di mall, ketemu di pasar, atau ketemu di jalan, dan ketemu di tempat umum lainnya gitu. Kalau misalnya pun kalian apes, ya mungkin kalian bisa ketemu idol kesayangan kalian nikah dengan teman kalian sendiri. Iya, itu mungkin. Kemungkinannya nggak 0%, tapi mungkin. Sedangkan kalau VTuber itu graduate, itu kalian nggak akan ketemu lagi dengan VTuber itu. Karena kalian nggak pernah tahu mukanya di mana, domisilinya di mana, gimana karakternya yang sebenarnya gitu. Ya intinya kalian bakal sepenuhnya kehilangan. Ya kecuali kalau dia reinkarnasi dengan akun baru, kalian cuma bisa berharap dengan algoritma YouTube gitu. Dan kalian juga bisa berharap dari berita di komunitas. Itu pun kalau kalian dapat, itu pun kalau algoritma mengkehendaki kalian untuk bertemu lagi. Masalahnya nggak semua algoritma kayak gitu. Terus dampak buruknya graduating apa? Dampaknya orang yang melakukan graduating itu bakal didisrespect sama komunitas, bakal didisrespect sama penonton yang udah setia nontonin dia. Orang-orang yang udah ngasih donasi terakhir atau misalnya hadiah terakhir, bahkan mereka berusaha semaksimal mungkin untuk membantu VTuber itu supaya bisa graduate dengan nyaman dan menyenangkan. Pada dasarnya mereka udah berkorban dengan sebagian besar waktu mereka dan bahkan penghasilan mereka, dan berdoa supaya karir yang kau pilih ke depannya itu jauh lebih baik. Itu kenapa ketika ada VTuber graduate yang ngedonate biasanya banyak. Selain buat cari perhatian, dia pengen ngebantu biar karirnya lebih baik, biar setidaknya ada safety netnya gitu. Nah, tapi tiba-tiba setelah dibantu kayak gitu, udah sedih-sedihan, tiba-tiba orangnya balik di akun yang sama, dengan orang yang sama, namanya ya sama-sama juga. Ya, gimana nggak di-disrespect gitu? Mungkin ada aja fans yang bakal senang karena idolanya atau VTubernya kembali, tapi nggak semua orang akan senang dengan hal itu. Memang mungkin suatu saat fans barumu itu akan datang. Kayak mereka nggak tahu masalahmu yang sebelumnya, tiba-tiba diisi dengan fans baru, dan akhirnya mereka akan menggantikan fans yang lama yang sudah tahu masa lalumu yang graduate tiba-tiba kembali
kembali lagi. Tapi jangan kaget kalau misalnya nanti mereka bakal terpengaruh dengan cerita penonton lamamu. Dan bahkan mereka bisa tahu ceritamu sebelumnya. Dan jangan kaget ketika kau nanti suatu saat akan terkenal hanya karena drama dan mencari simpati. Ya karena itu yang kau lakukan dari awal. Gradu baiting itu menurutku terkenal karena drama itu bukan hal yang buruk. Ya emang bukan sesuatu yang buruk, tapi jangan kaget ketika kau nanti kembali ke second accountmu yang gak rame itu, kau berharap penontonmu berubah atau penontonmu berbeda. Ya enggak, ya kemungkinan bakal kesana juga. Dan karena kau udah dikenal karena drama, ya mereka bakal nuntut drama lagi dari kau. Ya maksudku, aku sama yang ngebahas drama kayak orang lain tuh agak beda ya. Aku cuma ngebahas drama yang bisa ngajak orang untuk berpikir biar nggak dongo, itu doang. Ya terserah lah ya, nggak apa-apa lah kau mau gradu baiting atau apa itu, selama kau punya teman atau circle yang suportif, mereka bakal ngedukung dan ngebantu keputusanmu kok, tenang aja. Sorry udah ngacau, kita langsung kembali lagi ke pembahasannya. Pertanyaanku gini, daripada gradu baiting atau ngomong tiba-tiba graduate entah karena emosi sesaat atau apapun itu, kenapa nggak ngomong hiatus aja gitu, hiatus dalam waktu yang tidak ditentukan gitu, daripada ngomong graduate. Kenapa takut sepi? Ya gimana ya, karir ya, berdamailah dengan itu. Kalau aku pribadi sih sebenarnya I have no enemy ya. Aku nggak punya musuh, I have no enemy. Aku masih mau berteman dan ngobrol dengan orang yang udah melakukan gradu baiting. Tapi jangan kaget kalau orang yang melakukan gradu baiting terus ngobrol sama aku dongo-dongoin. Karena ya gimana bujang, menurutmu aja aku udah melakukan hal dongo gitu. Ya udahlah ya, udah cukup aku mumbling around and do some shit like that. Aku admin Yami, kalian silahkan diskusi di bawah, kira-kira gradu baiting itu adalah hal yang buruk atau enggak, atau mungkin biasa aja, atau mungkin kalian terganggu. Ya, aku admin Yami, stay clean and sound. Tapi gini ler, tapi gini ler, gini ya. Orang yang gradu baiting itu bisa jadi pertama, mereka awalnya kayak, oh aku mau graduate karena penontonku kesini tuh berharap aku melakukan ini. Padahal aku nggak suka, udah dia graduate. Terus dia bikin akun baru, akun VTuber baru. Ternyata nggak serame di akun yang lama. Terus dia kembali ke akun lamanya gitu. Akun keduanya nggak tahu diapain. Ya udahlah, gradu baiting tai kucing. Aku ya terserah sih, itu akun YouTube-nya dia, bukan akun YouTube-ku gitu. Jadi aku nggak ngelarang, meskipun aku dewa anime, kekuatanku nggak sampai sana gitu loh. Ada skrip yang kelewatnya. Ya good luck lah ya kalian yang mencari sesuatu dari simpati dan rasa kasihan dari orang lain. Aku juga nggak terlalu peduli. Aku nggak akan pernah jualan simpati.